Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Dwipayanagiri dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 11. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan agama Hindu soal uji kompetensi halaman 74. Simak ya penjelasannya atau simak jawabannya. Untuk soal yang pertama, makna apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan yatnya dalam kisah Mahabharata? Baik, saya akan menjawabnya. Makna yang bisa kita petik dari pelaksanaan yatnya dalam kisah Mahabharata adalah hendaknya kita melaksanakan yatnya harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas. Yang kita tahu bahwa yatnya merupakan suatu perbuatan yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan terhadap ide Sang Yang Widi atau Tuhan. Dalam kisah Mahabharata tersebut, seseorang telah melakukan yatnya dengan hal yang buruk, atau dia saat melaksanakan yatnya terjadi hal buruk, yaitu seseorang tersebut adalah Dewi Drupadi. Dia merendahkan seorang Brahmana. Nah, kita tahu bahwa yatnya seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Yatnya harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas. Dalam kisah Mahabharata ini, seorang Dewi Drupadi merendahkan seorang Brahmana, melakukan hal-hal ragu-ragu dan tidak pasti dengan keyakinan yatnya. Nah, sebaiknya dalam pelaksanakan yatnya, janganlah sesekali melakukan hal seperti itu. Jika kita melakukan hal seperti itu, maka akan mendapatkan ganjarannya, seperti yang didapatkan oleh Dewi Drupadi. Dia mendapatkan hukumannya, membuat perilaku jahat, maka akan mendapatkan karma jahat. Atau simpelnya, karma itu berjalan. Jika kita perilakunya buruk, maka akan dibalas dengan karma buruk. Jika kita berbuat karma baik, maka karmanya akan dibalas baik. Nah, jadi intinya dalam pelaksanakan yatnya, kita harus melandaskannya dengan rasa tulus ikhlas, tidak boleh mencela, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh merendahkan orang lain. Maka, jika kita tidak melakukan hal tersebut, astungkare yatnya akan berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Untuk soal yang kedua, coba ceritakan kembali sekilas tentang pelaksanaan yatnya dalam kisah Mahabharata. Baik, saya akan menceritakannya. Sarpa yatnya. Pada zaman Mahabharata, dikisahkan para Pandawa melakukan yatnya secara besar-besaran. Ia mengundang para raja-raja di sekitarnya beserta masyarakat, dan ia juga mengundang para petapa dan brahmana dari hutan maupun dari pegunungan. Dalam pelaksanaan yatnya ini dilandasi dengan peningkatan utamaning utama. Nah, pelaksanaan yatnya ini itu dilakukan secara besar-besaran. Otomatis tamu undangan datang dalam pelaksanaan yatnya tersebut karena ia telah diundang. Nah, adapun seorang brahmana yang datang dari jauh, dari pegunungan, dia jauh datang ke kerajaan Hastinapura untuk menghadiri pelaksanaan yatnya tersebut. Nah, sesampainya ia di Hastinapura, kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan, seperti seseorang yang bukan seorang brahmana. Kondisi tubuh yang memprihatinkan, kondisi perut yang kelaparan. Intinya dia sangat letih karena melalui perjalanan yang cukup jauh. Nah, sesampainya seorang brahmana tersebut di Hastinapura, ia dihidangkan oleh dayang-dayang sebuah makanan yang enak-enak. Nah, otomatis orang brahmana tersebut makan sangat lahap, seperti orang yang kelaparan. Cepat-cepat dia makannya. Nah, saat
seorang Brahmana tersebut sedang makan, terlintaslah seorang Dewi Drupadi di depannya. Ini cukup jauh jaraknya ya. Lintaslah seorang Dewi Drupadi di depannya. Nah, kemudian seorang Dewi Drupadi tersebut berkomentar terhadap seorang Brahmana yang makan secara cepat-cepat atau secara lahap. Nah, dia berkomentar seperti ini. Brahmani utama, apakah makanannya makan secara cepat atau tergesa-gesa seperti orang yang tidak pernah makan, atau seperti orang yang tidak makan selama berhari-hari. Nah, mendengar perkataan dari seorang Dewi Drupadi tersebut, Brahmana tersebut dalam batinnya sangat kecewa mendengar perkataan Dewi Drupadi. Nah, Dewi Drupadi dan Brahmana ini jaraknya cukup jauh. Namun Brahmana tetap mendengar perkataan seorang Dewi Drupadi ini. Nah, kita sebagai orang normal tidak mungkin mendengar percakapan dari jarak jauh tersebut. Nah, karena dia seorang Brahmana utama, dia memiliki kekuatan sakti yang mampu mendengarkan percakapan yang sangat jauh. Dari percakapan tersebut, seorang Brahmana tersebut sangat kecewa batinnya. Kemudian pada saat sidang, Dewi Drupadi dilecehkan oleh saudara-saudaranya, yaitu saudara Duryodhana beserta adik-adiknya. Duryodhana memperintahkan adiknya yaitu Dursasana untuk melecehkan pakaian seorang Dewi Drupadi. Nah, tentu saja dia ditarik ke hadapan umum. Kemudian Dursasana melakukan pelecehan kepada kain dari seorang Dewi Drupadi tersebut. Nah, saat kejadian tersebut terjadi, saat Dursasana terus menarik pakaian seorang Dewi Drupadi, ternyata pakaian tersebut tak habis-habis atau tak terhingga. Nah, karena seorang Dewi Drupadi tersebut ditolong oleh Sri Krishna. Sri Krishna membantu Dewi Drupadi memberikan sehelai kain dari dirinya secara ajaib. Dia memberikan kain tersebut kepada Dewi Drupadi agar pakaiannya tidak terlecehkan. Nah, karena saat dulu Krishna dibantu oleh Dewi Drupadi karena terkena panah. Tangannya Sri Krishna terkena panah, lalu Dewi Drupadi membalut tangan Sri Krishna dengan menggunakan kain. Nah, kain tersebutlah dari perbuatan baik yang dulu, Sri Krishna membalas perbuatan baiknya sekarang dengan membantu Dewi Drupadi dalam kesulitan. Nah, dalam hal tersebut, hendaknya kita janganlah sesekali berbuat hal yang buruk. Maka dari itu, jika kita berbuat hal buruk, maka dibalas dengan hal buruk. Karma. Jika kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan perbuatan baik. Yang terjadi langsung oleh Dewi Drupadi ini. Yang awalnya dia melecehkan seorang Brahmana, dia mendapatkan hukuman pelecehan terhadap dirinya. Dia melecehkan pakaian Dewi Drupadi di hadapan umum. Dia melecehkan pakaian Dewi Drupadi. Kemudian Dewi Drupadi tersebut pernah melakukan hal baik di masa lalu terhadap Sri Krishna. Nah, Sri Krishna tersebut membalas perbuatan baiknya dengan membantu agar tak terjadi pelecehan pakaian terhadap Dewi Drupadi. Untuk soal yang ketiga, rangkumlah cerita tersebut di atas dan berikanlah komentarmu bagaimana mempersembahkan niatnya agar berhasil. Sebelumnya, diskusikanlah dengan orang tuamu di rumah. Baik, saya akan menjawabnya. Rangkuman dari cerita Mahabharata yang saya telah jelaskan tadi adalah hendaknya melaksanakan niatnya. Janganlah sesekali berbuat hal buruk saat pelaksanaan niatnya.
Hendaknya kita tidak boleh merendahkan orang lain saat pelaksanaannya, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh tergesa-gesa, dan harus yakin terhadap pelaksanaan niatnya tersebut. Tulus ikhlas. Nah, kemudian kita juga janganlah sesekali berbuat buruk, karena jika kita berbuat buruk, maka akan mendapatkan ganjaran di kehidupan selanjutnya, mendapatkan hal buruk. Kemudian jika kita berbuat baik sebelumnya, maka akan dibalas kebaikan. Hukum karma. Nah, selanjutnya berikanlah komentarmu bagaimana melaksanakan niatnya dengan baik dan benar. Melaksanaan niatnya yang baik dan benar, yang pertama, niatnya harus dilandasi dengan aturan-aturan dari sastra agama Hindu. Kemudian yang kedua, niatnya harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas. Nah, yang ketiga, niatnya saat pelaksanaan niatnya kita harus menyajikan daksina atau dana terhadap para pemangku atau pandita atau pinandita. Nah, kita harus memberikan daksina atau dana. Kemudian yang keempat, mestinya kita dalam pelaksanaan niatnya harus menghadirkan seorang pinandita atau pandita. Selanjutnya, pelaksanaan niatnya harus ada suara gente atau gong ataupun suara dharma gita. Nah, jika kita memiliki dana yang tidak cukup atau melakukan niatnya secara kecil, gong atau gente atau dharma gita bisa ditiadakan. Nah, itu tadi mengenai jawaban dari saya. Jawaban halaman 74 agama Hindu. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.